Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mima Haibah Nada Hanifah dengan NPM 2310047 dari kelas B pada mata kuliah Hukum Kompetisi Bisnis. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Kompetisi Bisnis Ibu Dr. Hajah Tuti Rastuti SHMH. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis kritis literatur hukum, yaitu dengan salah satu jurnal dengan judul Pengawasan Praktik Monopoli sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu terkait dengan identitas jurnal atau arsip literatur. Yang dimana untuk judul dari artikel atau jurnal ini yaitu persaingan praktek monopoli sebagai bentuk usaha tidak sehat. Penulis yaitu Ahmad Fauji dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk publikasi, dilakukan publikasi di Delege Lata Jurnal Ilmu Hukum volume ke-6 nomor 2 tahun 2021. Untuk residensial, ISSN 2477 garis strip 653X garis ISSN 2477 strip 7889. Untuk jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 3 dengan SK nomor 28 garing E garing KTP garing 2019. Baik, selanjutnya terkait dengan latar belakang dan isu hukum, yaitu terdapatnya titik tegang normatif yang dibagi menjadi 3 aspek utama. Yang pertama, yaitu kebebasan berusaha freedom of trade, atau hak kepemilikan ekonomi yang dijamin oleh konstitusi. Yang kedua, intervensi negara, yaitu yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bertindak sebagai penyeimbang dan mekanisme korektif terhadap distorsi pasar. Dan yang terakhir, yaitu poin ketiga, yaitu kepentingan publik atau public interest, mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi dan eksploitasi pasar. Jika kita tarik benang merahnya, isu hukum utama yaitu terdapat 2 poin utama. Yang pertama, bagaimana konstruksi hukum normatif melarang praktik monopoli, dan yang kedua, bagaimana peran kedudukan dan efektivitas KPPU sebagai lembaga kuasi judisial berada dalam irisan due process dan separation of powers. Next. Selanjutnya yaitu terkait dengan kerangka teori atau persimpangan ekonomi dan hukum. Jika kita menilik terkait dengan lensa ekonomi dan juga lensa hukum, kita kita tinjau yang pertama terkait dengan lensa hukum itu sendiri, yaitu terdapat 2 poin utama. Kondisi ideal, yaitu teori perfect competition, terkait dengan efisiensi, harga rendah, juga inovasi yang maksimal. Serta yang kedua, yaitu realitas. Market failure membuka celah ketidaksempurnaan pasar berupa oligopoli dan praktik monopoli. Namun kita geser ke sebelah kanan, kita meninjau terkait dengan lensa hukum dan konstitusi. Terdapat juga 2 aspek utama, yaitu yang pertama dari akar ideologi, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan demokrasi ekonomi. Dan yang kedua, Undang-Undang nomor dan yang kedua terkait dengan prinsip dasar, yaitu dominasi pasar tidak bersifat absolut, monopoli merupakan ancaman terhadap keadilan sosial, dan pemerataan bukan sekedar fenomena ekonomi murni. Jika kita menilik dari garis benang merah di tengahnya, yaitu terdapat satu hal terkait dengan sintesis. Sintesis, yaitu hukum persaingan usaha adalah instrumen mutlak untuk mengkoreksi kegagalan pasar itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan anatomi metodologi penelitian. Untuk metode penelitian, ini yaitu menggunakan pendekatan utama yuridis normatif, fokus pada bahan hukum positif, bukan perilaku sosial empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan juga konseptual. Serta bahan hukumnya terdapat 3 bahan hukum, yang pertama bahan hukum primer, yang kedua bahan hukum sekunder, serta yang ketiga bahan hukum tersier. Untuk bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 serta menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan untuk bahan sekunder menggunakan jurnal serta buku teks hukum bisnis.
Dan untuk bahan tersier, yaitu menggunakan kamus hukum serta ensiklopedia. Jika kita menarik lebih spesifik lagi terkait dengan pisau analisis, terdapatnya 3 interpretasi utama. Yang pertama, historis, yang kedua, gramatikal, dan yang ketiga yaitu sistematis. Namun terkait dengan batas validitasnya, penelitian bersifat deskriptif analisis murni. Tidak ada wawancara, survei, ataupun verifikasi empiris lapangan terhadap realitas penegakan hukum yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya yaitu terdapatnya temuan pertama, yaitu status dan perilaku monopoli. Jika kita melihat dari kata monopoli saja, atau status atau struktur, yaitu berarti penguasaan produk atau pemasaran barang dan atau jasa oleh suatu entitas. Jika disebut dengan monopoli, maka tidak selalu melanggar hukum. Namun jika kita tambahkan adanya kata praktik, yang mana menjadi praktik monopoli atau suatu perilaku, maka pemutusan kekuatan ekonomi yang secara aktif mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan publik. Hal ini jelas-jelas melanggar hukum. Maka indikator posisi dominan berbahaya, yaitu yang termuat atau termaktub di dalam pasal 25, terdapatnya 3 golongan atau 3 aspek utama, yaitu yang pertama pangsa pasar. Pangsa pasar jika dikategorikan sebagai monopoli, yaitu menguasai lebih dari 50% pangsa pasar untuk satu jenis barang dan atau jasa. Yang kedua, batalan finansial, yaitu kapitalisasi modal jauh melampaui kemampuan pesaing. Dan yang ketiga, akses kontrol, yaitu monopoli jalur pasokan atau penjualan mutlak atau barrier to entry. Baik, selanjutnya yaitu terdapatnya temuan yang kedua, eksepsi terkait dengan perlindungan hukum. Nah, jika kita menanyakan terkait dengan kapan sih monopoli dapat dibenarkan oleh negara, maka jawabannya terdapat 2, yaitu terdapatnya pengecualian umum juga pengecualian khusus. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan pengecualian umum, yaitu terdapat dalam pasal 50, yang dimana meliputi 9 jenis perlindungan spesifik, yang contoh utamanya yaitu perjanjian lisensi haki, perjanjian waraba atau franchise, yang ketiga penelitian bersama, dan juga terkait dengan kegiatan koperasi untuk anggotanya. Dan juga terkait dengan pengecualian khusus yang dapat kita jumpai atau dapat kita temui dalam pasal 51, yaitu monopoli oleh negara melalui BUMN, syarat mutlak hanya berlaku untuk sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta legalitas yaitu harus dibentuk dan diperintahkan secara eksplisit oleh undang-undang itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya jika dipertanyakan kapan monopoli dapat dibenarkan, maka jawabannya terdapat di dalam pasal 50 dan juga pasal 51 yang sudah tadi saya jelaskan. Baik, yang selanjutnya yaitu temuan utama terkait dengan otoritas KPPU itu sendiri. Terdapat 5, yang pertama yaitu preventif, yang mana menilai potensi anti persaingan dari kegiatan atau perjanjian usaha. Yang kedua, investigatif, yaitu menerima laporan masyarakat atau penyelidikan kasus dugaan monopoli. Yang ketiga, kuasi judisial, yaitu memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi administratif, termasuk denda besar. Yang keempat, advisory, yaitu memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada pemerintah. Dan yang terakhir, pelaporan hasil kerja operasional ke Presiden dan juga DPR. Jika kita menilik sedikit lebih dalam, yaitu terkait dengan bagaimana sih struktur kelembagaannya. Untuk struktur kelembagaannya yaitu terdapatnya 1 ketua, 1 wakil, minimal 7 anggota, masa jabatan 5 tahun, dan juga diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR. Baik, selanjutnya terkait dengan analisis kritis terhadap kekuatan jurnal ini sendiri. Yang pertama, dapat saya katakan bahwasannya konstruksinya termasuk komprehensif, yang dimana penulis berhasil merangkai definisi, larangan, pengecualian, dan struktur kelembagaan KPPU dalam satu alur yang koheren. Perbedaan tegas antara monopoli dan juga praktik monopoli adalah kemenangan normatif dalam jurnal ini. Dan yang kedua adalah pendekatan interdisipliner, yang dimana tidak terjebak pada teks hukum semata, penggabungan teori perfect competition, penegakan bahwa hukum persaingan usaha tanpa analisis ekonomi dan kehilangan relevansi praktisnya. Serta yang ketiga, yaitu justifikasi konstitusional,
yaitu secara tajam mengaitkan pengecualian BUMN dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini membuktikan bahwa regulasi kompetisi Indonesia berakar pada ideologi kesejahteraan umum, bukan ekonomi pasar bebas murni. Selanjutnya, terdapatnya kelebihan juga adanya kekurangan, yang dimana terdapatnya kekosongan empiris, yaitu absennya pembedahan keputusan KPPU, misalnya terkait dengan kasus Tamasek, yang mana hal ini juga tanpa uji kasus konkret, argumentasi hukum menjadi abstrak dan juga gagal membuktikan efektivitas norma di lapangan itu sendiri seperti apa. Nah, yang kedua yaitu ambiguitas posisi dominan, yang mana penulis mengidentifikasikan ketidakjelasan apakah syarat dominasi bersifat mutlak atau bersifat alternatif, namun gagal menawarkan solusi terkait dengan interpretasi teologis, berhenti pada masalah tanpa konklusi yang diberikan oleh penulis. Dan yang terakhir ialah miopia era digital, terjebak pada monopoli prinsip konvensional, mengakibatkan networking effect atau efek jaringan dari raksasa teknologi digital yang sulit dijangkau oleh arsitektur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Saat ini hukum terancam usang. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan adanya juga celah dari konseptual dan juga ilusi kelembagaan. Yang pertama terkait dengan rule of reason atau versus legal, yang dimana terdapatnya celah dalam jurnal ini yang melewatkan sama sekali dua instrumen utama ini, yaitu rule of reason juga versus legal, kehilangan kedalaman dalam metodologi penentuan pelanggaran persaingan usaha di pengadilan. Yang kedua, ilusi independensi KPPU, yang dimana terdapatnya celah untuk mengabaikan risiko intervensi politik. Mekanisme pengangkatan oleh Presiden dan DPR secara mutlak melemahkan objektivitas kelembagaan pengawasan yang independen. Yang ketiga, absennya komparasi global, yang dimana terdapatnya celah, yaitu terlalu inward looking, tidak ada komparasi dengan Sherman Act atau competition law, membuang kesempatan belajar dari praktik penegakan antitrust global. Dan yang terakhir ialah asimetri efek jerak sanksi, yang dimana terdapatnya juga celah, yaitu mengasumsikan sanksi administratif yang cukup jika profit monopoli jauh melampaui denda KPPU, maka hukum kehilangan daya getah, yaitu hanya secara rasional dan juga hanya terfokus pada sanksi administratif yang cukup saja, namun tidak melampaui bagaimana pembahasan terkait dengan denda dari KPPU itu sendiri. Baik, selanjutnya itu peta relevansi terhadap RPS juga terhadap muatan jurnal juga RPS kompetisi bisnis ini. Dapat kita lihat dari sisi sebelah kiri bahwasannya modul RPS terdapat 4 poin modul RPS yang terhubung dalam muatan jurnal. Yang pertama, eksistensi hukum persaingan sudah tercover via analisis fundamental dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana pembahasannya terkait dengan tujuan serta asas itu sendiri. Dan yang kedua, struktur monopoli dan barrier to entry sudah tercover juga via penjabaran parameter penguasaan pasar mutlak dan juga indikator aksesnya. Yang ketiga, posisi dominan dan pengecualian sudah tercover via bedah spesifik pasal 25, pasal 50 HQ dan juga koperasi, dan juga pasal 51 terkait dengan BUMN. Dan juga yang terakhir terkait dengan penegakan hukum dan aspek ekonomi sudah tercover via analisis kelembagaan KPPU dan injeksi teori perfect competition atau supply demand itu sendiri. Nah, terakhir kita terdapatnya kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu terdapat 3 poin utama. Yang pertama, justifikasi norma utama, dan di mana pendekatan yuridis normatif membuktikan bahwa hukum persaingan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukanlah instrumen anti kekayaan, melainkan mekanisme korektif mutlak terhadap kegagalan pasar. Perbedaan struktural antara status monopoli dan perilaku monopoli adalah esensi hukum itu sendiri. Dan yang kedua, peran sentral KPPU. Desain kelembagaan KPPU sebagai penjaga gerbang dengan otoritas multidimensi atau preventif hingga kuasi judisial, yaitu merupakan fondasi penegakan yang utama. Dan jika kita lebih persempit lagi terkait dengan catatan penutup
imperatif reformasinya, yaitu terkait dengan meskipun kuat secara teks, arsitektur hukum persaingan Indonesia tetap dapat kita bilang hal ini masih rentak, yang mana membutuhkan injeksi studi putusan empiris, adaptasi perlindungan terhadap networking efek di era digital serta jaminan independensi politik mutlak bagi KPPU agar relevan dengan standar penegakan antitrust global. Sekian pemaparan yang dapat saya paparkan terkait dengan analisis kritis terhadap literatur hukum, yaitu pada jurnal pengawasan praktik monopoli sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.